kenapalah bocah manusia itu dijadikan tumbal di salah satu proyek besar yang khususnya yang ada di Pulau Sulawesi. Pada tahun 1973 dibangunlah sebuah perusahaan besar atau perusahaan yang berkompeten di bidang gas dan listrik, yang mana perusahaan ini yang akan menyuplai listrik dan gas itu khususnya yang ada di Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur itu berarti Pulau Sulawesi, Papua dan sekitarnya. Dan ini bermula ketika ada salah satu anak yang bernama Febri itu sampai jam 3 sore tapi belum pulang-pulang juga ke rumahnya setelah dia pulang ke sekolah. Nah, sontak juga orang tua dari Febri ini pastilah cemas, anaknya kemana ya, kok sampai jam sekarang, sampai jam 3 sore anaknya belum pulang. Biasanya kan anaknya itu pulang sekolah itu jam 12 siang. Jadi orang tua Febri ini pergilah ke rumah salah satu guru yang ada di dekat rumah orang tua Febri. Jadi pas sampailah orang tua Febri ini ke rumah guru tersebut, dia langsung bertanya ke gurunya, "Kok Febrinya belum ada ya, Pak?" Ternyata bapak gurunya bilang, "Mas, semuanya udah pulang pada tepat jam 12 siang, termasuk Febri juga udah pulang sama teman-temannya." Nah, orang tua dari Febri ini kembali bertanya, "Tapi anakku belum pulang sampai jam saat ini, Pak. Sudah jam 3 sore tapi anakku belum pulang." Nah, sontaklah si bapak guru atau guru dari Febri ini pergilah membantu si orang tua Febri ini ke rumah temannya Febri. Kali aja Febri itu tidak langsung pulang, tapi dia bermain sama teman-temannya. Nah, akan tetapi semua teman-teman Febri sudah didatangi oleh bapak Febri dan bapak guru dari Febri. Akan tetapi nihil. Semua teman-temannya mengatakan bahwa tadi Febri itu langsung pulang, ketika kita pulang dari sekolah, Febri kita masing-masing pulang ke rumah, termasuk Febri juga pulang ke rumahnya. Jadi setelah itu, otomatislah orang tua Febri ini pergilah ke kantor polisi untuk membuat laporan anaknya hilang gitu. Nah, orang tua Febri ini di kantor polisi untuk melaporkan atas kehilangan anaknya. Ternyata di situ orang tua Febri kaget banget karena bukan orang tua Febri saja yang anaknya hilang, tetapi sebelum itu, beberapa hari sebelum orang tua atau Febri hilang ini, ada 4 kasus yang seperti kasusnya Febri anaknya hilang. Tetapi dia tuh berada di sekolah lain di dalam satu daerah gitu. Bayangin. Jadi Febri kalau di kampung itu ya, kalau pelaporan dari di kampung Febri itu berarti Febri adalah korban yang kelima atau korban penculikan yang kelima dari bocah tersebut gitu. Nah, setelah beberapa hari kemudian berita ini sempat viral dan membuat gempar warga sekitar ya. Nah, di daerah satu atau di daerah sebelah atau di kabupaten sebelah itu banyak pula kasus seperti itu, sampai kasusnya itu pelaporan yang diterima oleh Polres yang ada di daerah tersebut itu mencapai 93 kasus pelaporan bahwa anaknya hilang. Dan tertanggung-tanggung anak yang hilang itu berusia sekitaran 5-10 tahun. Berarti umur yang ya bisa dibilang lucu-lucunya ya, karena umur 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu masih anak-anak banget gitu loh. Banyaknya korban atau banyaknya orang tua yang melapor anaknya hilang, berita kalau sebenarnya anaknya itu dijadikan tumbal di salah satu proyek besar yang ada di Pulau Sulawesi. Karena kenapa banyak statement seperti itu? Karena pada waktu itu juga ada salah seorang anak yang bernama Aryani. Aryani ini juga sempat diculik atau sempat dibawa oleh seseorang yang menggunakan mobil Harto. Nah, timbullah berita pada waktu itu, apabila orang tua melihat ada mobil Harto, dia tuh harus mewanti-wanti pada waktu itu. Dan pada waktu itu pula saya juga sebagai orang Sulawesi ya, karena pada waktu itu juga aku memang sempat mendengar kalau ada tuh mobil Harto itu hati-hati, katanya itu penculik. Dan ternyata itu bukan mitos, dan ternyata itu benar, karena memang dengan pembuktian dengan Aryani diculik ini, Aryani ini berusia 9 tahun, yang mana Aryani ini adalah korban beruntung atau korban yang selamat dari kasus penculikan. Nah, ketika Aryani ini dibawa oleh seseorang, adalah salah seorang tetangga Aryani yang melihat Aryani ini dibawa oleh seseorang yang dibawa kabur ini. Kata seseorang yang membawa Aryani ini, katanya tuh berwatak tinggi besar, terus dia tuh memakai topeng pada waktu itu. Sontak setelah Aryani dibawa kabur, dia tuh langsung dibawa ke naik mobil Harto. Akan dikenal tetangganya ini juga takut karena dia tuh pada waktu itu dia tuh posisinya cuma sendiri gitu loh.
Jadi kalau otomatis kalau dia tuh mau menolong Aryani, karena dia tuh takut nanti yang membawa Aryani itu membawa senjata api atau membawa benda-benda tajam atau bagaimana, atau sama teman, apalagi gerombolan penculik itu pastilah ada beberapa orang juga di dalam mobil, pastilah takutlah si tetangga ini. Nah setelah cerita ini gempar kalau Aryani di kampungnya itu diculik juga oleh seseorang yang tadi kenal terus dibawa dengan menggunakan mobil Harto, maka tambah gemparlah berita hati-hati dengan orang yang menggunakan mobil Harto pada waktu itu. Nah, setelah beberapa korbannya dari kabupaten yang satu dengan kabupaten yang satu dengan kabupaten yang satu dengan provinsi yang sama, ternyata kasus pelaporan orang tua yang kehilangan anak itu bertambah menjadi 94 orang. Tanggung-tanggung ya, 94 orang itu diculik dan dijadikan tumbal proyek ya. Nah, melihat Aryani ini dibawa kabur oleh seseorang. Nah, ternyata orang tua dari Aryani ini bisa dibilang orang ditakutilah di kampung itu, atau preman kampung. Dia bisa melakukan apapun apabila keluarganya, terus apalagi anaknya, anak sayangannya Aryani itu dibawa kabur gitu loh ya. Jadi mungkin sampailah di telinga si penculik atau si pelaku ini yang menculik Aryani ini. Nah, pas sampailah Aryani diturunkan di tempat lokasi, Aryani pastilah melihat di sekelilingnya itu seperti apa, Nah, pastilah melihatlah Aryani itu melihat ada apa di sana, dibawa Aryani ke sana, dan ternyata si bos atau yang menyuruh untuk menculik anak-anak ini menyuruh memulangkan Aryani ke tempat semula kamu culik Aryani, karena orang tua dari Aryani ini sama si bos pelaku atau yang menyuruh untuk menculik anak-anak ini untuk mengeksekusi, ternyata dia mengenal orang tua dari Aryani gitu. Jadi sontaklah dari situ yang para penculik anak-anak ini merasa takut, dan akhirnya Aryani lah dibawalah pulang. Tapi pas dia diturunkan, Aryani ini tidak diturunkan di tempat semula di mana Aryani dibawa atau diculik pada waktu pertama ya. Pada waktu tadi Aryani itu diculik bukan di situ di tempat diturunkan, tapi jauh dengan tempat diturunkan Aryani, misalnya dari kabupaten yang satu. Nah, mungkin kabupaten yang satu lah diturunkan oleh Aryani ini. Nah, setelah Aryani diturunkan, otomatis namanya anak kecil pastilah menangis gitu ya, pastilah menangis. Nah, pada waktu menangis adalah seseorang yang mendekati Aryani bertanya, kenapa kamu nangis ya nak? Nah, Aryani itu bercerita tentang ini itu gitu loh. Nah, akhirnya si bapak ini kan juga tahu bahwa ada peristiwa macam penculikan anak-anak gitu loh. Jadi otomatis si Aryani ini dibawalah ke tempat kantor polisi untuk dilakukan interogasi sama Aryani, karena orang tua Aryani ini juga sudah melaporkan di Polres yang satu. Nah, setelah itu Polres yang satu menemukan Aryani ini, menelponlah ke berbagai macam Polres apakah ada orang yang melapor atas kehilangan anaknya. Dan ternyata di Polres yang ini melaporkan bahwa anaknya namanya Aryani itu ada orang tuanya juga yang melaporkan, dan ternyata dibawalah Aryani ke tempat pelaporan orang tua dari Aryani. Nah, setelah sampai di sana otomatis seneng banget lah, bahagia banget lah orang tua dari Aryani. Nah, dari situlah Aryani itu diinterogasi, kamu dibawa kemana, kamu tuh melihat apa. Nah, di sanalah Aryani itu melihat bahwa saya dibawa di salah satu tempat, yang mana tempat itu seperti ada sumur besar, tapi sumurnya itu seperti ada besinya, terus ada tangga-tangganya katanya Aryani. Terus itu ada kayak ada api-api keluar. Nah, dari situlah banyak sekali statement dari masyarakat dan polisi juga ya, bahwa keturunan Aryani atau dari penjelasan Aryani, walaupun anak kecil pastilah dia juga melihat sekitar-sekitaran di mana dia dibawa, ternyata ada sumur, dan ternyata sumur itu adalah kilang gas atau kilang perusahaan itu. Dan ternyata memang betul, ternyata beberapa anak tersebut itu jadikan tumbal proyek di salah satu perusahaan kilang gas. Nah, dari situlah kasus ini bisa merebak kemana-mana. Akhirnya itu apabila ada kasus seperti itu, kalau dibandingkan dengan sekarang itu berbeda banget, karena di zaman dulu itu dimana berkuasa itu masih bisa memberikan berita-berita yang berita-berita yang tidak tepat lah seperti itu. Jadi ya mungkin sajalah juga polisi lah tahu, akan tetapi ya polisi juga karena yang era penguasa pada waktu itu, polisi pun juga tak menakuti gitu loh ya. Jadi
akhirnya kasus itu tidak terungkap sampai saat ini gitu loh. Akan tapi banyak dari keluarga korban yang merasa kehilangan anaknya, yang merasa sedih banget ya. Pastilah karena namanya juga anak-anak ya. Jadi ya begitu saja, di umur 9, 10, 7, 6, 5 gitu kan. Di masa-masa pertumbuhan anak-anak itu, terus dia tuh diculik entah kemana, sampai saat ini pun juga belum ada yang tahu gitu loh. Jadi oh my god, sedih banget sih kalau mau bayangin pada waktu itu. Untuk di luar sana tetap mewanti-wanti, tetap menjaga anaknya agar selalu berhati-hati. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kesuksesan selalu buat siapapun itu. Oke, sekian dulu dari video saya kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.